Minasan, konnichiwa. Watashi no namae wa Intan desu. Arigatou gozaimasu. Halo guys, sesuai dengan judul, kali ini aku mau ajak kalian untuk tahu kenapa aku gagal menjadi peserta Caregiver 2019 dan gagal buat magang kerja ke Jepang, dan terkhusus untuk yang mau ikut program kerja ke Jepang. Semoga video ini bisa menjadi referensi kalian supaya kalian tidak melakukan kesalahan yang sama seperti aku. Stay tune videonya sampai habis dan happy watching. Jangan lupa support, like, comment, subscribe. Selamat menonton, thank you guys. Nah, cerita aku ini diawali dari mulai Mei sampai dengan Juni. Saat itu aku sedang menunggu perpisahan dan juga kelulusan aku dari SMA. Nah, aku udah mengikuti beberapa tes, yaitu aku ikuti tes Ausbildung nih. Tes Ausbildung ini adalah tes magang kerja ke Jerman. Pekerjaannya itu perhotelan, restoran, administrasi negara, dan lain sebagainya. Aku ikut tes ini karena diajakin sama temen dan juga temen yang bantu berkas-berkas aku. Jadi aku cuman kayak tinggal ikut tesnya aja gitu kan. Aku cuman mau iseng-iseng aja. Nah, di situ ada 400 lebih peserta, yang diambil tuh cuma 30 orang. Akhirnya aku nggak lolos nih. Dari tes tersebut, aku jadi kenal sama satu orang bapak. Bapak itu adalah orang di Snaker. Jadi pulang dari tes tersebut, aku berceritalah sama keluarga aku nih. Ternyata orang tua aku ini kenal sama si bapak ini. Akhirnya kita ketemu sama bapak ini. Aku diarahin buat ikut satu buah program, yaitu program Caregiver. Program Caregiver ini magang kerja ke Jepang selama 3 tahun, atau nanti kalau kita kerjanya bagus itu bisa dikontrak lebih lama. Aku di sana udah nanya-nanya gimana aturan mainnya, prosesnya, tesnya gimana secara detail sama bapak tersebut kan. Dan semua kategori itu udah masuk ke aku. Kita memutuskan untuk aku ikut tes ini. Jadi sebelum aku ikut tes ini, aku udah ngikutin yang namanya tes SBMPTN. Itu tes untuk masuk ke perguruan tinggi kuliah Universitas Bengkulu. Dan akhirnya aku lulus di manajemen Universitas Bengkulu. Tapi persiapan tes aku ini tidak bisa disandingkan dengan kuliah karena full time sibuk dengan persiapan tes. Akhirnya SBMPTN aku gagalkan dan aku tidak menerima penghargaan aku untuk menjadi mahasiswa Universitas Bengkulu tersebut. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak kuliah. Setelah itu lanjut, aku diarahkan untuk masuk LPK nih. Di LPK juga aku sudah tanya detail-detail apa yang harus aku persiapkan. Nah, semua kategorinya itu cocok di aku, tapi cuma satu kategori yang belum cocok, yaitu adalah batasan usia. Di sana disebutkan usianya itu 19,6 bulan. Aku udah nanya kan sama pihak LPK, jadi ini gimana? Apakah aku belum bisa ikut atau bagaimana? Dan pihak LPK pada saat itu mengatakan bahwa umur 19,6 bulan itu adalah umur ketika keberangkatan kita ke Jepang. Karena sebelum kita berangkat ke Jepang ada banyak prosesi dan bisa menghabiskan waktu selama setahunan lebih untuk bisa ke Jepang itu. Setelah dinyatakan lulus, kita wajib melakukan pelatihan di pusat selama beberapa bulan. Nah, terus aku berpikir, fix nih aku buat ikut tes ini. Dan apa aja nih administrasi yang aku persiapin? Yaitu SKCK, KTP, fotokopi KK, juga belangko dari Disnaker yang berisikan data diri, juga persetujuan orang tua, surat lamaran pekerjaannya, dan kartu kuning pencaker, serta beberapa berkas-berkas lainnya. Nah, lanjut, aku belajar di LPK itu Senin sampai Minggu. Jadi Senin sampai Jumatnya aku belajar Nihongo, yaitu belajar berbahasa Jepang serta attitude di dalam Jepang.
Dan hari Sabtu Minggunya aku latihan fisik. Nah, fisiknya apa aja? Kita harus bisa sit up, harus bisa push up, dan juga harus bisa lari selama 10 menit, itu maksimalnya, dengan jarak 1,5 km. Jadi 10 menit nggak boleh lebih. Setelahnya aku lakukan terus dengan semangat. Kita ikut prates yang dilaksanakan oleh Disnaker. Prates matematika itu harus mencapai nilainya 20 soal, itu harus minimal 14 soal. Kalau mau lulus 14 soal yang benar. Nah, itu mulai dari matematika, berbahasa Jepang, serta fisiknya. Juga kesemaptaan. Kondisi tubuh kita harus sehat, tidak boleh ada tindik, tato, gigi berlubang, dan juga lain sebagainya. Sama sih kayak kesemaptaan di tes lainnya. Nah, aku mau kasih tahu sama kalian, buat yang ikut tes ini, buat yang ikut program ini, kalian jangan sampai terjebak dengan calo. Kalau ada orang yang menawarkan kamu bakalan lulus dengan orang tersebut, dengan bayar segini segitu, jangan pernah kalian layani. Karena bener-bener ini pengalaman aku, orang Jepang itu tidak peduli kamu anak siapa, kamu itu jabatannya apa, mereka benar-benar sportif dalam melakukan tes ini. Karena orang Jepangnya langsung, nanti sensei Jepangnya langsung yang bakalan turun melihat kalian tes. Dan semua sensei-sensei kalian itu nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman kamu sendiri yang bisa membuat kalian lulus atau tidaknya. Nah, lanjut. Tes itu dimulai dari tes matematika. Nah, disinilah drama itu mulai terjadi. Dari beberapa bulan awal aku masuk, sudah dikatakan umur 19,6 bulan apakah aku bisa masuk, tapi pihak LPK mengatakan bisa masuk. Dan kita prosesi yang pertama disusun untuk mengisi soal matematika. Nah, kita disusun tuh duduk dengan nomor masing-masing. Jadi sebelum kita melakukan atau mengerjakan soal, kita udah ditanya duluan, siapa di sini yang umurnya belum mencapai 19,6 bulan. Jadi positif, kita nih yang belum nyampe umurnya semuanya berdiri. Dan nama kita udah ditulis, serta nomor di dada kita ini udah ditulis. Setelah mengerjakan soal, kita kerjakan soal. Di sini benar-benar sedih. Senseinya itu bilang, setelah kita udah ngerjain soal nih, senseinya bilang, yang nomornya kita sebutkan, silahkan buat barisan di belakang dengan rapi, artinya kalian lulus. Aku waktu itu berada di urutan ke-8. Nah, kalian bayangkan, dari nomor urut 1 sampai nomor 7 itu dipanggil namanya, dipanggil nomornya. Sedangkan aku langsung dilewatin. Di situ gila, aku kayak langsung, ini kenapa gitu. Aku sampai langsung kayak ngelihat ke kiri dan kayak berusaha berkomunikasi sama sensei gitu, sama guru aku itu, kayak tolong aku, ini kenapa gitu. Nah, di situ juga aku belum ngerti kan kenapa aku ini nggak dipanggil, apakah benar-benar aku nilai matematikanya tidak sesuai. Di situ aku udah mulai mau nangis kan, dan aku lihat juga beberapa temen aku itu yang nggak dipanggil namanya karena umurnya nggak cukup, yang seumuran sama aku semua gitu kan, yang nggak dipanggil. Dan setelah itu sudah semua kan, langsung senseinya berbicara di depan, bilang, semua yang saya sebutkan ada beberapa yang lulus ujian matematikanya, tetapi tidak lulus administrasi atau tidak cukup umur 19,6 bulan. Gila, di situ wah, sumpah kayak yang oke, berbulan-bulan gue ikut ini gak ada guna gitu. Kalian pernah gak sih ngerasain kayak
gagal bukan karena kalah perang gitu, tapi gagal karena hal sepele, hal bego gitu. Kalian pernah sih nggak? Itu sumpah ya, lebih nyakitin banget daripada aku gagal tes matematikanya. Dan salah satu temen aku kayak yang, Sensei, oke Sensei, kalau memang kami umurnya nggak cukup, tapi tolong sebutkan nilai kami, biar kami tahu apakah nilai matematika kami itu sesuai atau tidak. Dan rata-rata nilai kami itu sesuai semua. Bahkan lebih dari 14 soal kami benar. Di situ udah kayak, ya udahlah, mungkin mungkin ini belum rezeki gitu kan. Tapi yang buat keselnya tuh, kalian kok nggak mikir gitu loh. Kita udah nggak kuliah, udah ngabisin waktu berbulan-bulan, juga pokoknya sedih banget. Pas di situ sedih banget, kayak yang dari kejauhan ngelihat guru kita yang kita percaya gitu, Sensei ini kenapa gitu. Akhirnya kita keluar dari menyingkir. Akhirnya kita menyingkir sampai yang orang-orang yang seperjuangan sama aku yang belum ikut tes itu sampai yang, kenapa gitu kan, kenapa nggak lulus, kok bisa gitu. Sampai semuanya deketin aku, nangis, meluk aku. Dan di situ aku kayak udah pasrah aja, tinggal nangis aja gitu kan. Nah, jadi dari kisah aku ini, aku benar-benar ngambil pelajaran kalau kita harus benar-benar memperhatikan apa yang kita ikuti, harus benar-benar menyelidiki kebenaran, benar-benar mengkoreksi. Jangan cuman kayak sekedar kalian percaya nih, sama orang yang bilang itu, padahal orang itu nggak memberikan hal fakta sama kalian. Nah guys, yang paling penting dari video ini, aku mau kalian belajar dari kesalahan aku. Dan buat kalian yang baru mau ikut tes magang ini, kalian bisa jadiin video aku sebagai referensi biar kalian tidak melakukan kesalahan yang sama dan kesalahan yang fatal seperti aku. Jadi makasih buat perhatian kalian kali ini. Itu aja cerita dari aku. Semoga video aku bermanfaat. Semoga apapun yang kalian perjuangkan saat ini kalian bisa sukses. Dan kalau video aku ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk support aku dengan cara like, comment, subscribe, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa hidupin notifikasi belnya. Dan terima kasih untuk semuanya. Aku ucapin bye.